Kan gue udah bilang, lu mau ngatain gue apa? Gue nggak peduli. Duit halal ya kan, ngapain ngarepin duit dari orang? Udah kata gue mending buruan lo minta maaf deh sama Ruben. Karena nih kita para netizen udah kompak banget pengen boikot lo. Oh, host yang live juga 2.000 yang nonton ya, membangkit ya. TikTok, Pengguna host yang live 9. Tenang aja sih, kalau kita nggak salah ngapain kita harus takut? Ya aku nggak bilang aku salah, aku nggak takut. Bukankah lo itu dulunya seorang simpanan dari tanti-tanti? Lo dekati cewek yang kaya untuk menghabisi uangnya. Setelah habis, lo tinggali itu cewek. Saya juga memohon maaf. Terima kasih telah menaruh pengertian, perhatian, dan kekuatan bagi saya. Endah tiba-tiba banget minta maaf. Kenapa? Karir udah mau roboh ya? Hujatan udah di mana-mana, karir terancam, sampai ngerasa blunder sendiri, minta maaf sendiri. Masa nggak nyaman ya karena artis-artis besar udah ngerangkul si ya turun budget dong biasanya. Katanya per berapa menit atau berapa jam itu 200 juta, habis ini turun deh ini Wow, ternyata ada yang klarifikasi guys. Takut di cancel culture ya sama para netizen. Ya iyalah jelas netizen marah, termasuk saya juga. 200 juta dalam 1 bulan gitu ya, itu udah luar biasa sebenarnya, bener gak sih? Tapi dia bilang 200 juta, apalagi yang ngasih tip gitu ya kan. Jangan sampai kayak begitu, artinya Anda menjelekkan juga bapaknya anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu jadi benci kepada bapaknya, gak boleh kayak begitu. Itu adalah suara-suara yang disampaikan oleh ibunya sendiri. Jangan mempengaruhi dalam bentuk digitalisasi. Ingat, jejak digital itu tidak bisa dihapus. Kapanpun anak Anda bisa melihat apa kelakuan dari ibunya, ya. Kalau di cancel culture oleh para netizen bisa bangkrut, ya kan? Tidak ada lagi tuh istilah 200 juta dalam setengah jam. Ya, saya ngomong begini secara logika saja berpikir. Jangan terlalu sombong. Di atas langit masih ada langit. Keburukan suamimu adalah keburukan Anda. Drama paling membagongkan saudara-saudara menjelang 6/6/2026 pasti live dong. Drama membagongkan kali ini adalah bersalahnya menganjing-anjing-anjingkan ke siapa? Minta maafnya ke netizen. Kok bisa sih? Minta maaf ke netizen. Emang yang dianjing-anjing-anjing-anjingkan netizen? Kan bukan mantan ya nggak sih? Yang dianjing-anjing kan mantan. Minta maafnya ke netizen. Kenapa sih? Ini ada brand yang nyuruh atau memang karena ini drama queen menjelang 6/6/6/6 besok supaya tidak ada yang cancel? Endah, gak usah lu tiba-tiba pasang muka sedih terus minta maaf ke netizen. Kami netizen gak butuh tampang sedih dan minta maaf lu. Minta maaf mah ke mantan laki lu, Kak Ben. Yang udah lu zolimin itu gaya-gaya gak butuh 200 juta. Kalau gak butuh ya cari sendirilah. Semua dari video permintaan maafnya bukan karena ketulusan, bukan karena dia merasa bersalah guys. Kalian jangan ketipu. Tujuannya apa kalian tahu? Ingat nggak kalau besok itu tanggal 6 bulan 6 dia bakalan ada event live. Dia takut kehilangan audiensnya, takut kehilangan kepercayaan netizen, ya kan? Aduh Mbak Wenda kemarin sombong banget, ngegas banget waktu ngomong najis, gua gak butuh duit lo, katanya gitu. Sarwendah kembali menjadi sorotan setelah ucapannya di media sosial memicu kontroversi dan menuai kritik dari netizen. Banyak warganet menilai pernyataan tersebut mengarah secara tersirat kepada mantan suaminya, Ruben Onsu, sehingga memunculkan perdebatan luas di media sosial. Setelah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, sebagian netizen justru mempertanyakan mengapa Sarwendah tidak menyebut nama pihak yang dianggap terdampak secara langsung. Hal itu membuat polemik semakin panas dan memunculkan berbagai spekulasi di kalangan publik. Tak sedikit pula yang menilai klarifikasi tersebut lebih ditujukan untuk meredam kemarahan netizen dan menjaga aktivitasnya di media sosial, termasuk saat melakukan siaran langsung berjualan. Namun pandangan tersebut merupakan opini yang berkembang di kalangan warganet dan belum tentu mencerminkan alasan sebenarnya.
Taksi mana? Taksi mana? Cepetan anjing, besok 66. Taksi mana? Gue gak mau minta maaf. Gue cuma gak mau live besok. Besok 66 anjing. 200 juta apa sih 200 juta itu? Gak usah. Gak usah mengharapkan laki-laki, gak usah. Bisa sendiri. Enggak, lo ngapain ngarepin laki-laki apalagi Chong? Ini seru nih, ada orang yang membuat video klarifikasi, terus kalau kita memberikan komen yang positif serta share-share gitu, kita akan dapat fee katanya, sekitar 350 perak per postingan. Cenah. Tapi perlu diingat nih, ada poin-poinnya. Salah satu di antaranya, semoga jadi pembelajaran yang baik ke depannya. Tetap semangat ya. Mengakui kesalahan dan meminta maaf itu tidak mudah. Salut atas keberaniannya. Semoga semua masalah segera selesai dan keadaan kembali membaik. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mau belajar dan memperbaiki diri. Semangat terus ya kak. Mengakui kekeliruan dan meminta maaf adalah langkah yang bijak. Semoga selalu diberikan kekuatan dan ketenangan. Atau poin yang terakhir, tidak ada manusia yang sempurna. Semoga kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Briefingannya siapa tuh coba? Kan ujung-ujungnya ketahuan kan, emang netizen Indo tuh paling jago kalau buat nyari berita-berita kayak gini. Seru enggak? Itu jelas kalau ditanya apakah yang disampaikan oleh tulus sebagai permintaan maaf, jawabannya tidak. Kenapa? Permintaan maaf yang tulus itu perlu mengandung tiga hal. Ini syaratnya nih, 3 hal. Satu, yaitu bahwa dia menyebutkan siapa yang minta maaf, jelas. Nah, Sarwina menyebutkan, betul. 1 dari 3 ya. Jadi dia bilang bahwa saya meminta maaf. Nah, itu ada sedikit. Yang kedua, dia perlu menyebutkan secara spesifik kepada siapa dia minta maaf. Dan kepada siapa dia minta maaf, yang disindir siapa? Apakah si A, si B, si C, apa mantan suami, apa, itu misalnya. Apakah disebut? Jawabannya tidak ada. Tapi dia malah menyebutkan masyarakat Indonesia, bukan misalnya keluarganya, bukan anak-anaknya, bukan penggemarnya. Iya, tapi dia menjadi sasaran tembakan kata-kata dia yang sifatnya kasar. Bapak dari anakmu, kamu bilang Chong? Ini namanya parental alienation. Saat kamu sibuk jelekin mantan di media sosial, kamu lagi ngerusak mental anakmu sendiri. Setelah darah anak itu dari bapaknya, kamu sebut bapaknya hina, anak bakal mikir, berarti ada hal hina di dalam diri gue. Anak jadi krisis identitas, trust issues, dan malu seumur hidup gara-gara jejak digital. Ego kamu puas, tapi masa depan anakmu tewas. Bukain pintunya dong.